Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1246. Keturunan Klandi dikenal memiliki garis keturunan yang sangat kuat, namun sebagai akibatnya, kemampuan berkembang biak mereka justru rendah. Setiap keturunan murni sangatlah langka dan berharga. Karena itulah para petinggi Klandi sangat menghargai dan melindungi para penerus darah mereka, menciptakan budaya arogan dan semena-mena di mana setiap anggota Klandi di wilayah mereka nyaris tak tersentuh oleh siapapun. Dahulu pernah terjadi pembunuhan terhadap keturunan Klandi, dan akibatnya, siapapun baik individu, keluarga, maupun sekte yang terlibat, semuanya dimusnahkan hingga tak bersisa oleh kemarahan para tetua klan. Ge Tianji adalah anak dari salah satu tetua Klandi, dan untuk mencapai posisi tetua, seseorang paling tidak harus memiliki tingkat kekuatan setara suprim. Dengan umur yang panjang, seorang tetua Klandi sepanjang hidupnya paling banyak hanya memiliki kurang dari 10 keturunan. Maka, ketika Ge Tianji terbunuh, sang ayah pun langsung keluar dari pengasingannya dalam kemarahan besar, dan segera mengusut kejadian yang terjadi di kota Samudera Bintang. Sayangnya, Klandi bergerak agak lambat saat mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Luo Xiu sudah membawa Yan Yuer meninggalkan jalan besar wilayah Di dan memasuki hamparan luar angkasa yang luas. Di kedalaman semesta, sangat jarang dijumpai planet berpenghuni kegelapan dan suhu dingin menguasai hampir seluruh penjuru. Sesekali hanya terlihat meteor melesat sebagai secercah cahaya yang menghilang di kejauhan. Luo Xiu telah menempatkan Yan Yuer di dalam menara Huang, dan ia percaya dengan khasiat Tianyi Seng Sui, Yuer tidak butuh waktu lama untuk pulih. Luka-luka dalamnya akibat korosi aura pembunuh di lembah taring darah perlahan akan pulih seperti semula. Kabut berdarah yang menyelimuti tungku kekacauan Wuji telah berhasil dimurnikan oleh Luo Xiu. Artefak tersebut berubah menjadi cahaya pelarian melayang di angkasa, sementara Luo Xiu duduk bersila di atas tutupnya, sambil mengeluarkan cakram dao abadi dan mutiara pewaris ajaran. Mutiara pewaris ajaran berisi sebuah teknik tingkat abadi, bahkan satu tingkat di atas kitab suci abadi milik Dewa Abadi Liansu. Kini Luo Xiu telah memahami bahwa setelah tahap penguasa dao sejati, terdapat 3 jenjang dalam tingkatan abadi: Renxian, manusia abadi, Dixian, abadi bumi, dan Tianxian, abadi langit. Dewa Abadi Liansu dulunya berada pada tingkat Renxian, tingkatan terendah di antara para abadi. Sementara itu, teknik dalam mutiara pewaris ajaran ini adalah milik Dixian, berjudul sederhana Kitab Abadi Air dan Api, berfokus pada pengembangan 2 elemen, air dan api. Jika dipelajari hingga tuntas, maka kekuatan abadi yang dihasilkan akan mengandung sifat air dan api sekaligus. Sebagai perbandingan, teknik Dewa Abadi Liansu hanya menghasilkan kekuatan berunsur api, diperoleh dari penyempurnaan dao elemen besar dao Hong. Harus dipahami bahwa dao asal dan dao abadi adalah 2 konsep yang sepenuhnya berbeda, bahkan jika seseorang menekuni dao yang sama, saat ia melangkah dari dao asal menuju dao abadi, sifat kekuatan yang dihasilkan bisa berbeda tergantung metode dan teknik yang digunakan. Satu bisa menjadi kekuatan air, satu lagi bisa menjadi api, atau bahkan elemen lain. Ini berbeda dari dao umum seperti 5 elemen atau yin yang dan petir. Kekuatan abadi bersifat jauh lebih tinggi. Teknik dewa perubahan abadi milik Luo Xiu pada dasarnya bisa dianggap tak memiliki atribut khusus atau justru memiliki semua atribut sekaligus. Ketika ia menggunakan botol api Liansu, kekuatan abadinya berubah menjadi berunsur api, dan bila ia memahami kristal air api abadi, maka ia juga bisa mengubahnya menjadi kekuatan air api. Namun, di antara semua atribut, Luo Xiu paling menguasai unsur kehidupan dan kematian, disusul ruang dan waktu. Untuk elemen lainnya, ia memang bisa mewujudkannya dengan kekuatan abadi dewa perubahan, tapi tidak begitu kuat karena kurang terlatih. Terlepas dari nilai teknik ini, mutiara pewaris ajaran tidak mengandung warisan langsung dari abadi, dan di antara 3 pusaka dari tempat jejak para abadi, inilah yang paling tidak berharga di mata para penguasa dao sejati. Karena ia memiliki jalan kekuatan abadinya sendiri, Luo Xiu pun tak tertarik mendalami jalan air api, dan hanya melemparkan mutiara pewaris ajaran ke dalam cincin penyimpanannya. Pandangannya lalu beralih ke cakram dao abadi, cikal bakal sebuah senjata abadi yang dilahirkan dari kekuatan dao air api. Dalam hal potensi pertumbuhan, bahkan melebihi menara Huang. Sebuah harta asal saja sudah cukup untuk membuat para penguasa dao sejati bertikai, maka nilai dari embrio senjata abadi ini jelas tak terukur. Cakram dao abadi mengandung 4 sifat kekuatan abadi: ruang, kecepatan, waktu, dan cahaya. Namun Luo Xiu yakin bahwa benda ini tidak hanya memiliki 4 sifat, karena pola di permukaannya membentuk bintang 6 sudut. 4 sudut menyebarkan aura dao dari keempat elemen tersebut, sementara 2 lainnya masih kosong. Luo Xiu mencoba memurnikan cakram dao abadi,
dan ketika ia merasa sudah mencapai batasnya, ia baru menyadari bahwa dirinya hanya berhasil memurnikan lapisan pertama dari segel senjata tersebut. Meski begitu, setelah segel pertama terbuka, ia hanya bisa mengakses kekuatan ruang dari artefak itu. Mungkinkah aku harus membuka segel berikutnya agar bisa menggunakan elemen lainnya? Gumam Luoxiu, dan jawabannya baru akan ia dapatkan setelah berhasil memurnikan segel kedua. Saat Yan Yuer sadar dari pingsan, Luoxiu telah melihat sebuah planet kehidupan di kejauhan, terletak di ruang angkasa bebas di antara batas-batas dunia 8 penguasa. Planet itu bernama planet Tongsang. Meskipun wilayah langit tak bertuan itu tidak termasuk dalam 8 dunia utama dari 8 penguasa, karena berbatasan langsung dengan masing-masing dunia, maka banyak kabar dan kejadian yang terjadi di 8 penguasa bisa diketahui dari tempat ini. Suamiku, semua ini salahku, aku hanya merepotkanmu lagi, kata Yuer dengan nada sedih setelah terbangun dari pingsannya. Saat memutuskan menerobos masuk ke lembah taring darah waktu itu, ia sudah menyiapkan diri untuk mati, dan dalam hatinya, lebih baik dirinya hancur ketimbang membuat sang suami harus mengambil risiko dengan ikut masuk demi menyelamatkannya. Kini, menyadari dirinya masih hidup, tentu saja ia paham bahwa Luoxiu pasti telah menyusulnya ke lembah itu. Karena itulah, perasaan bersalah memenuhi hatinya. Meskipun Luoxiu tak mengucapkan sepatah kata pun menyalahkannya, namun Yuer tetap merasa tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dasar bodoh, aku tak mengizinkanmu lagi bicara seperti itu di masa depan, ucap Luoxiu lembut sambil menarik Yuer ke dalam pelukannya. Dalam kehidupannya yang penuh pertumpahan darah, hanya kepada wanita yang ia cintai inilah Luoxiu menunjukkan kelembutan sejatinya. Tak perlu janji-janji manis atau rayuan romantis, perasaan tulus yang ia berikan mampu membuat hati Yuer tersentuh dalam diam. Ia hanya mengangguk pelan, pipinya bersandar lembut di dada Luoxiu yang kokoh, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di angkasa, banyak kultivator yang datang dan pergi untuk berlatih, dan pasangan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang lazim, sehingga kemunculan Luoxiu dan Yuer di planet Tongsang tidak menimbulkan perhatian. Untuk menggali informasi, mereka tentu harus pergi ke tempat di mana para kultivator berkumpul, dan dengan kekuatan kesadaran Luoxiu saat ini, mudah baginya menyapu seluruh planet dan segera mengunci satu kota-kota itu bernama Yunsang, konon dikuasai oleh seorang wanita dengan kekuatan setingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda. Di gerbang kota, banyak kultivator berlalu lalang, dan mereka yang telah mencapai level Dewa Iblis tingkat 9 umumnya akan secara sukarela menampakkan roda ilahi di belakang kepala mereka, baik untuk menunjukkan kekuatan agar tak diganggu, maupun sebagai simbol status mereka di dunia kultivator luar angkasa. Selain para kultivator dari Tanah Suci Besar di 8 penguasa, mereka yang berhasil mencapai Dewa Iblis tingkat 9 sudah sangat langka, dan kebanyakan orang yang terlihat di sini kekuatannya di bawah itu. Luoxiu memunculkan satu roda di belakang kepalanya meskipun hanya satu, itu sudah cukup menunjukkan statusnya sebagai Dewa Iblis tingkat 9, yang cukup jarang di kota seperti Yunsang. Sedangkan Yuer menyembunyikan roda ilahinya, sebab jumlahnya mencapai 7 jika terlihat, justru akan menimbulkan terlalu banyak perhatian. Saat mereka melintasi gerbang, para penjaga kota hanya memberikan penghormatan tanpa menanyai apapun, dan langsung memberi jalan setelah melihat roda ilahi di kepala Luoxiu. Namun, tepat saat itu terdengar dentuman keras dari kejauhan. Luoxiu tak perlu melihat kesadarannya langsung menangkap dua kultivator sedang bertarung tidak jauh dari kota. Para penjaga pun menyadari ini, namun mereka tidak berniat mencampuri karena pertarungan seperti ini sudah biasa terjadi di angkasa, dan tugas mereka hanyalah menjaga gerbang kota selama tidak terkena dampaknya. Dalam dunia para petarung, pertempuran dan pembunuhan adalah bagian abadi, dan Luoxiu pun tak terkejut. Tapi saat ia menyapu kedua orang yang bertarung dengan kesadarannya, ekspresinya sedikit berubah, karena ia mengenali salah satu dari mereka seorang wanita bernama Su Suelan. Suamiku, ada apa? Tanya Yuer, menyadari perubahan ekspresi Luoxiu. Ia juga tahu bahwa suaminya sedang memusatkan perhatian pada seorang wanita. Tapi Yuer sama sekali tak curiga meski wanita itu cukup cantik. Di dunia 8 penguasa, wanita cantik sangat banyak, dan para wanita di sisi Luoxiu semuanya bahkan jauh lebih menawan. Dalam benaknya, jika suaminya sampai memperhatikan wanita itu, pasti ada sesuatu yang menarik dari dirinya atau kejadian yang sedang berlangsung. Ayo kita lihat, ucap Luoxiu sambil menggenggam tangan Yuer, dan dalam satu langkah, keduanya sudah lenyap dari tempatnya dan langsung muncul di tempat pertempuran di dekat kota Yunsang. Kemunculan mereka yang tiba-tiba mengejutkan kedua pihak yang sedang bertarung, terlebih saat salah satu dari mereka hanya melambaikan tangan dan gelombang energi menyebar seperti riak air, langsung memaksa mereka berdua mundur cukup jauh. Su Suelan terdorong hingga ratusan meter dan baru bisa menstabilkan diri. Saat ia mendongak dan melihat siapa yang datang, mata indahnya segera dipenuhi keterkejutan. Kau, serunya tak percaya. Ia jelas mengenali Luoxiu, bukankah dulu dirinya sendiri yang membujuk Tu Yuming untuk membawa dirinya pergi diam-diam saat Luoxiu masuk ke wilayah rahasia langit luar. Bersambung.